Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmania yang dicintai Allah, semoga senantiasa sehat dan bahagia. Bahagia itu penting loh buat diri sendiri dan itu menjaga kesehatan mental kita. Teman-teman, Rahmania, kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana mencari jodoh. Nah, banyak sekali ada gium yang menyebutkan cinta pada pandangan pertama. Begitu melihat kita langsung jatuh cinta dan merasa cocok. Atau juga karena melihat beragam prestasinya, beragam kecanggihan seseorang, kemudian kita ada rasa kagum yang kemudian memantapkan hati kita untuk berjodoh dengannya atau mengharapkan dia adalah jodoh kita. Kadang-kadang kita juga memandang, misalnya, oh itu dari keluarga yang terpandang, kayaknya saya akan aman itu keturunan misalnya. Itu adalah hal yang lumrah dan manusiawi. Juga ada yang kadang-kadang melihat jodoh, wah ini sepertinya kalau dari pekerjaan sudah sangat mapan, jadi saya dan anak-anak nanti tidak akan terlantar misalnya. Atau bagi laki-laki saya nggak akan repot gitu karena punya istri yang bekerja dan saya tidak perlu memberikan nafkah yang berlebih misalnya. Atau melihat seseorang, oh ya dia secara fisik itu adalah idola saya banget gitu, dia itu aku banget gitu. Itu menjadi hal yang kadang juga ya saya senang gitu. Ada juga sih yang karena semata-mata karena misalnya sexual appeal, misalnya adalah ketertarikan secara seksual. Oh ya ini tipeku banget gitu. Padahal kan sekali lagi tadi ada rasa kagum, ada cinta pada pandangan pertama, ada tertarik secara fisik, mungkin secara ekonomi, secara keturunan gitu ya, atau dari kecerdasan karena aku pengen anakku cerdas gitu ya, tampan atau cantik gitu ya. Itu bukan segala-galanya di dalam perkawinan. Perkawinan itu mensyaratkan banyak hal. Jadi kalau kita menikah, betul mungkin sebagian mengatakan itu adalah menggenapkan separuh agama, tetapi prinsipnya menikah itu adalah membangun keluarga. Kita masuk pada sebuah kompleksitas kehidupan berkeluarga. Kalau kita bicara tentang jodoh, sebenarnya apa yang tadi saya jelaskan itu bukan hal yang salah kalau dialami oleh teman-teman, tetapi teman-teman Rahmania harus berpikir lebih dalam bahwa masing-masing dari unsur tadi misalnya tampan, tajir, memenuhi hasrat begitu ya, dari keturunan yang baik, kemudian tipe saya banget, itu tidak salah dan sangat manusiawi. Tetapi di dalam konteks berkeluarga kita penting untuk berpikir jauh lebih panjang bahwa kagum saja itu tidak cukup, tampan saja itu tidak cukup, sesuai dengan tipe kita saja itu tidak cukup. Bahwa itu mungkin penting di dalam kita memutuskan, iya, tetapi itu bukan satu-satunya jalan keputusan untuk memutuskan, ya karena dia pintar aku maulah gitu. Karena perkawinan sekali lagi masuk di dalam sebuah kompleksitas masalah karena hidupnya berdua. Nah, di dalam sebuah hadis itu disebutkan, qala Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wa jamaliha wali diniha fangdur bidzati dini. Itu yang kemudian kita penting untuk menjaga bahwa nikahilah perempuan itu karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan juga karena agamanya. Tetapi pilihlah karena agamanya dan itu akan beruntung. Tentu agama dalam hal ini bukan hanya dia rajin sholat, tetapi dia juga mengimplementasikan itu di dalam kehidupan praktek akhlaknya.
Ini menjadi hal yang penting. Kemudian di dalam mencari jodoh itu juga ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Misalnya komunikasi berdua, komitmen berdua, kepribadian yang punya tanggung jawab, daya juang, begitu ya, untuk mau berjuang dalam situasi yang sulit. Kalau yang bahagia itu kan mudah ya, tetapi situasi-situasi tidak mudah itu harus bisa diikhtiarkan bersama. Ini menjadi prasyarat yang menurut hemat saya penting. Nah, agama itu bukan hanya soal dia taat beribadah, itu penting, tetapi bagaimana kemudian nilai-nilai agama itu diterapkan di dalam praktek akhlak dan kehidupan sehari-hari. Di dalam kita membangun komitmen sebelum menikah, saya kira kita penting untuk saling mengenal, menguatkan bahwa mengenal itu bukan hanya soal kebiasaannya apa, begitu ya, tapi juga sampai misalnya apa yang misalnya diharapkan ketika kelak akan menyelesaikan masalah bersama misalnya, atau kemudian juga kalau berkomunikasi dengan keluarga besar itu akan seperti apa, seberapa besar melibatkan orang tua dan seterusnya. Itu nanti kita bahas lebih dalam. Nah, jangan lupa jodoh itu sepenuhnya tidak hanya tergantung pada kita, tetapi juga kepada takdir Allah. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita memohon doa kepada Allah, juga salah satunya melalui sholat istikharah. Sholat istikharah itu hal yang penting. Kita tidak boleh meminta, ya Allah dekatkanlah dia sebagai jodohku. Tapi kita menyerahkan kepada Allah, ya Allah kalau memang dia yang terbaik buat saya, dekatkanlah. Tapi kalau dia memang tidak baik untuk saya, jauhkanlah. Jadi jodoh itu adalah soal takdir Allah, tetapi kita meminta kepada Allah untuk diberikan jodoh yang terbaik. Disitulah kita harus ikhlas ketika menjalankan sholat istikharah, tidak kemudian aku harus berjodoh dengan dia. Gitu. Itu juga menjadi hal yang penting untuk dijaga. Sahabat Rahmania yang dicintai Allah, sekali lagi kagum dengan kepintaran, ketampanan, harta, itu boleh-boleh saja dan itu manusiawi. Tetapi perjalanan perkawinan yang kita harapkan sampai maut memisahkan membutuhkan banyak prasyarat yang lain. Oleh karenanya pertimbangkan matang-matang, pertimbangkan kepribadiannya, pertimbangkan bagaimana akhlaknya, sekaligus bagaimana dia beribadah yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sholat istikharah, ikhlaskan untuk menerima petunjuk dari Allah terkait siapa jodoh yang terbaik untuk kita. Sahabat Rahmania, terkadang kita juga penting untuk melakukan cross check tentang seseorang dan keluarganya. Bisa kita tanya dari sahabat dekatnya, bisa dari tetangganya atau orang yang mengenal bagaimana sebenarnya keluarga si fulan atau fulana. Apakah mereka dari keluarga yang taat, apakah mereka dari keluarga yang baik, apakah dia punya karakter yang positif, apakah dia punya semangat untuk berjuang. Sebenarnya menikah itu tidak harus selalu dengan sebuah kemapanan, tetapi ada tanggung jawab dan kepribadian yang baik, dia mau berusaha untuk masa depannya. Itu juga menjadi hal yang penting. Kalau dalam bahasa era sekarang itu disebut dengan grit. Punya daya juang, effort, tenaga untuk mewujudkan keluarga yang baik. Tentu di dalam hal ini ada semangat untuk mewujudkan keluarga dengan cara yang baik, dengan komitmen yang tulus, dan itu menjadi hal yang penting untuk kita melangkah. Selamat berusaha, mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita untuk memilih jodoh yang terbaik untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.